Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurhalisa Salsafitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya selaku moderator kelompok 6 memandu video kali ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok 6 akan membahas mengenai pelanggaran etika, dan pada pelanggaran etika tersebut kami mengambil dari media sosial, yaitu mengenai ujaran kebencian, dan judulnya yaitu hina polisi setelah ditilang, PNS dijerat Undang-Undang ITE. Bagaimana penjelasan selanjutnya? Mari kita dengar. Saya selaku pembaca ingin membacakan mengenai hina polisi di Facebook usai ditilang. Seorang PNS dijerat Undang-Undang ITE. Pegawai negeri sipil dan Satuan Pengaman pada sebuah perusahaan pegadaian di Kota Tarakan, Kalimantan Utara harus berurusan dengan kepolisian resort Tarakan akibat ujaran kebencian di media sosial. Rabu, 14 Juni 2017 sore lalu, A dan S diperiksa Jahtanras Polres Tarakan setelah menulis status yang mengundang hinaan kepada Polri di Facebook. Kami memeriksa keduanya setelah mengunggah konten ujaran kebencian itu, kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tarakan, Ajun Komisaris Polisi Khairul Yusuf, Kamis 15 Juni 2017. Awalnya, polisi lalu lintas menegur A lantaran berhenti di depan waralaba KFC yang berada di samping sebuah halte Plaza THL. Polisi menegaskan di situ merupakan area dilarang parkir dan A diminta memindahkan mobilnya masuk ke area parkir. Mengindahkan teguran itu, PNS ini beralasan berhenti hanya sebentar untuk mengambil baterai komputer jinjing yang dipesan di sebuah toko komputer di dalam THL. Polisi pun menilang A. Keberatan ditilang polisi. A kemudian menulis status pada sebuah forum jual beli di FB Sabtu 9 Juni 2017. Lantas menilang karena itu pelanggaran. Ia keberatan dan menuliskan kekesalannya di FB, kata Khairul. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Pada sebuah forum jual beli FB, A menulis sore-sore kena tilang karena stop di tanda larangan P. Ditanya apa beda tanda larang P dan S, dijawab sama aja. Kok gitu, lulus jadi polisi tidak bisa bedakan tanda larangan P dan S, dasar polisi bodoh. Kita bikin coba, ramaikan saja biar banyak yang baca. Banyakan like-nya aja biar lain tahu. Status itu berbalas S dengan akun bernama Trio. Langgeng pembalas status A dengan tulisan P polisi, S sinting. Jadi itulah maksud dari P atau S di jalan yang dilantuk polisi sinting. Polisi menemukan keberadaan keduanya beberapa hari kemudian lantas memeriksa mereka. Keduanya dinilai telah mengungkap ujaran kebencian melalui media sosial. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh. Jadi polisi pun menjerat A dan S dengan pasal 45 ayat 3 JO pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Berikut ini kami mengamankan barang bukti berupa satu handphone Samsung dan satu akun FB milik A dan satu handphone Sony dan satu buah akun FB milik CS dari kata Khairul. Belakangan kedua mengaku menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf. Menurut Khairul, keduanya telah dimaafkan namun proses hukum tetap berjalan. Keduanya tidak ditahan dan hanya wajib lapor, kata Khairul. Mengapa kasus ujaran kebencian ini Direktur Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kaltim Komisaris Besar Polisi Hilman mengatakan masyarakat harus belajar bijak memanfaatkan medsos
termasuk bila warga merasa dirugikan oleh oknum polisi. Banyak jalur untuk mengadukan oknum atas pelanggaran etika maupun hukum. Sebaliknya, curhat lewat medsos seringkali berbalik merugikan warga sendiri. Terlebih bila curhat berupa ujaran kebencian, ada aturannya agar warga bisa melapor tindakan pelanggaran itu. Di polisi, itu kan ada fungsinya. Jadi maka pengawasan internal dan eksternal bisa melapor ke sana. Oke, dan itu kata dari Haliman. Baik, saya akan membacakan solusi atau penyelesaian masalah ini agar tidak terjadi dan tidak menjadi luas. Tindakan yang kita lakukan adalah kita sebagai pengendara harus mengikuti peraturan lalu lintas agar tidak merugikan diri sendiri dan merugikan pengendara lainnya. Contohnya, yang dilakukan oleh pelaku yang berinisial A yang memarkirkan mobilnya untuk kepentingan sejenak tanpa memikirkan pengendara lainnya. Yang kedua, jika suatu masalah yang dibuat dari diri kita sendiri dan mendapatkan sanksi, sebaiknya tidak diumbar-umbarkan ke media sosial yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, sebaiknya media sosial itu digunakan sebagai alat positif, bukan negatif. Dan yang keempat, jika suatu tindakan polisi yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan, sebaiknya kita melaporkan ke kantor polisi karena fungsi pengawasan kepolisian ada dua, yaitu internal dan eksternal.